material. Jadi form ini nanti, ini kalau kita approve form akan kita taruh di sini ya. Kita review form-form yang ada, existing form yang kurang kita buat supaya semuanya standardized ya. Jadi kita taruh formnya di sini. Nah, yang kedua di sini, ini training material. Apapun training kalian yang akan kalian berikan ke anak buah kalian share di sini. Ini saya buat foldernya masing-masing. Jadi saya tinggal melihat di sini, saya tinggal bisa koreksi kalau ada yang kurang ya, tinggal kita lihat di sini. Dan everybody can learn is other department by doing this gitu ya. Nah, terus contoh yang udah saya buatkan, contoh seperti ini ya. Kalau kalian lihat ini berdasarkan SOP yang udah kita buat, misalnya contoh makeup room vacant gitu ya. Nah, jadi SOP-nya di sana. Nah, ini contoh training material yang udah saya kirim ke kalian, ya kan? Udah kita buat di sini. Nah, kalian lihat, Pak, saya nggak bisa bikin PPT yang bagus-bagus. Udah saya siapkan template-nya. Kenapa template-nya harus proper? Ya, pertama supaya anak buah kalian bisa menyerap dengan baik. Kalau kalian misalnya template-nya acak adul, nggak terstruktur, kalian aja pusing melihatnya. Jangankan anak buah kalian. Yang kedua, kalau visualnya bagus, anak-anak juga lebih enak belajarnya. Mereka lebih nyaman, visualnya terlihat lebih jelas, ya kan? Terus strukturnya mereka lihat juga lebih mudah dimengerti. Nah, terus yang ketiga apa? Yang ketiga supaya you gain respect dari anak buah kalian. Kalau kalian misalnya bikin PPT training acak adul, anak buah kalian juga merasa bos gua aja bikin PPT kacau balau begini, ya kan? Why we need to gain respect dari anak buah kita supaya mereka mau menerima. Do you want to hear dari someone yang you're not respect? Nggak mau kan? Lu tahu misalnya ini orang nggak pintar, terus dia ngajarin lu mau nggak dengerin? Enggak kan? Jadi you need to gain respect dulu bahwasanya you understand the subject, you mastering the topic. Baru orang akan mau menyerap apa yang lu trainingkan. Makanya kita bikinlah PPT itu semenarik mungkin gitu ya kan. Nah, ini jadi ketika kalian bikin PPT untuk training misalnya, pertama ini dulu judul ya kan, judulnya apa, fasilitatornya siapa, kapan, supaya kalian juga bisa tracking gitu ya. Terus yang kedua, objektif apa yang ingin dicapai, ini dicapai dalam pelaksanaan training, supaya apa, by the end of the session kita tahu apakah ini objektifnya tercapai apa tidak. Jangan-jangan kita nih training hanya sekedar pemenuhan kebutuhan instruksi yang diberikan, ya kan? Pemenuhan KPI aja. Jadi kita ukur setelah kita training ini objektifnya tercapai nggak? Kalau misalnya apa yang ingin dicapai dalam training ini, contoh misalnya dalam pelaksanaan ini makeup room, ada 3 objektif yang ingin dicapai. Yang pertama adalah understand the standard. Room attendant itu harus ngerti standar makeup room kita itu bagaimana. For every type of room, superior, deluxe, suite, they understand the standard. How can people do their thing properly if then they don't understand the standard? Mereka nggak tahu standar yang benar itu bagaimana. Jadi objektifnya apa? Kita pastikan mereka room attendant understand the standard makeup room for all room kategori Prana Beauty Hotel. Masuk akal objektifnya? Masuk akal ya? Nah, terus yang kedua, proper cleaning procedure. Supaya room attendant itu tahu prosedur yang proper, yang benar. Bagaimana mengoperasikan mopping di kamar, bagaimana mengoperasikan vacuuming, bagaimana brushing toilet bowl, bagaimana cleaning glasses, bagaimana dusting. Karena just a simple thing ketika saya observing anak HK leadernya, ya, shift leadernya melakukan vacuuming di bed saya kemarin itu, saya videoin. Salah. Kalau shift leader aja salah melakukan, can you imagine what other room attendant do? Ya kan? Makanya that's why we need to ensure bahwasanya proper cleaning procedure room attendant master. Ini nggak understand lagi. Karena ini basic core-nya mereka. Ya. Cleaning adalah basic core mereka, proper cleaning procedure adalah basic core skill-nya mereka. Nggak ada cerita just understand ya, harus master. Nah, makanya proper cleaning technique and sequence in the guest room. Ini objektif nomor 2. Menurut kalian masuk akal objektifnya? Tepat sasaran? Nah, yang terakhir, yang ketiga, relate sama visi dan misi kita. Kita punya goal spesifik untuk ini, tapi kita juga punya goal in general, bahwasanya deliver unique stay experience, ya kan? Unique stay experience ini goal kita. Jadi kalau dalam rangka mendeliver unique stay experience, apa yang harus dilakukan? Identify common mistake and how to avoid them to deliver unique stay experience. Bagaimana mungkin unique kalau common mistake aja kita nggak bisa prevent from happening, ya kan?
in order to create unique kan we have to selesaikan dulu yang basic-basic. Common mistake dihindari, ya kan? Nah makanya goalnya saya bikin 3 ini training ini. Dari sini paham cara bikin goalnya, objektifnya, ya. Nah baru setelah itu baru kita masuk ke topik pembahasan, ya. Nah kalau topik pembahasan ini macam-macam, ya. Bisa jadi misalnya kalau kalian bicara tentang suatu subjek, contoh misalnya, ketika saya misalnya bicara tentang training revenue management, maka ketika saya akan mulai dengan definisi dulu supaya apa yang saya sampaikan nanti bisa dipahami, bener gak? Kalau misalnya contoh saya training tentang revenue management, terus tiba-tiba saya kasih kalian bagaimana cara menghitung GOPAR, saya bilang, ya kan? Nah kalian tahu nggak GOPAR artinya apa? Jadi ini start by definition dulu, gitu ya. Nah kalau di sini makeup room, saya cara berpikir saya bagaimana nih anak-anak ini bisa memahami nanti ketika saya bikin terangkan tentang makeup room prosedurnya, ya mereka bisa sistematik nih ini. Maka dimulai dari preparation, hal yang harus dilakukan sebelum memulai makeup room, ya kan? Jadi nggak langsung mulai, nggak langsung knock the door gitu. Jadi saya berpikir apa nih supaya nanti prosedurnya berjalan smooth, apa yang harus mereka lakukan dulu? Mereka prepare dulu. Hal yang harus dilakukan sebelum mulai prepare. Distribute room assignment, room attendant menerima room assignment dari HK leader, kan? Terus cek room status, room assignment yang udah dikasih, room attendant memeriksa status room yang akan mereka kerjakan. Oh, yang ini VT, yang ini OD, yang ini VC, yang ini OO. Mereka analisa. Kenapa mereka butuh menganalisa? Supaya mereka bisa menghitung, mengkalkulasi berapa menit yang mereka butuhkan dalam setiap pekerjaan kamar ini, dan berapa menit, berapa hours total yang mereka akan menyelesaikan, mana yang akan mereka prioritaskan, ya kan? Jadi, nah ini VIP roomnya yang mana, check-in roomnya yang mana. Nah ini gunanya mereka menganalisa. Jadi kita nggak kerja kayak seperti saya sampaikan, ya, monkey shaking the wrong tree. Ada 4 monkey starting di line di starting line, ya kan? Yang satu udah identifikasi, yang satu cuma tahu sedikit, yang satu misalnya nggak tahu sama 2, nggak tahu sama sekali. Pasti monkey yang udah identifikasi di mana apa yang harus gue cari, pisang itu bentuknya bagaimana, warnanya apa, ya kan? Terus tumbuhnya di daerah mana, pasti itu kan yang kencang, yang akan berhasil. Tapi kalau monkey disuruh ambil pisang tapi bentuk pisang dia nggak tahu, pisang tumbuh di tanah yang mana dia nggak tahu, kira-kira gimana? Dia akan menghabiskan waktunya untuk shaking pohon jati. Berhasil nggak dia? That's why, ya. Makanya identifikasi dari suatu pekerjaan itu penting. Nah ini prepare housekeeping trolley. Room attendant melengkapi kebutuhan alat cleaning agent, ya kan? Prepare housekeeping trolley adalah critical part of the makeup room. Makanya harus saya pastikan bahwasanya ini bagian dari preparation. Terus setelah itu apa? Cek room condition. Room attendant memeriksa kondisi fisik. Dia berapa? Dia siapkan trolley. Dia keliling ke koridornya, dia melihat mana yang DND, mana yang ini, ya kan? Dia buka kamarnya. Tetap, oh ini yang dia butuhkan. Bisa jadi ada ini contoh misalnya. Housekeeping itu biasanya kan dia nggak bawa vacuum cleaning mesin, ya kan? Ya. Tapi ketika dia lihat ada satu kamar yang parah total, kan dia bisa siapkan. Wah nanti kalau gua kerja ini kamar ini terakhir gua kerjakan, dan gua harus jemput dulu nih vacuum cleaning, kan gitu kan? Ya. Nah, that's why itu gunanya dia check room condition quick look. Nah, setelah dia preparation, baru dia goes to prosedur. Knock 3 times, ya kan? Tuh. Open the door slowly. Gimana bikin ini, saya udah ajarkan kan ya, bagaimana how to generate AI, ya kan? Tinggal dibikin, ya kan? Email, room attendant, ya kan? Berdiri di depan pintu, knocking the door, udah jadi ini. Ya kan? Dan secara visual, training material kalian jadi bagus. Nih, room attendant mengintip melalui celah kamar yang dibuka. Ini kalau udah kayak gini, tuh, ya. Ada permainan daripada slide, gitu kan? Supaya training itu menyenangkan buat anak-anak kalian. Ya, ketika kalian melakukan training, topik per topik, poin per poin, pastikan. Misalnya contoh misalnya, ya. Contoh, kalian udah jelaskan ini misalnya. Kalian udah jelaskan tentang misalnya, anggaplah dusting lah, gitu. Dusting. Mulai dari membersihkan ceiling. Ya. Ini dusting. Kalau misalnya kalian nggak kasih tahu, ya. Menurut kalian berapa persen kira-kira room attendant itu akan membersihkan ceiling? Dia sisi-sisi dinding dari jaring berapa? Kecil, sangat kecil. Nah, kenapa? Karena secara otomatis otak mereka itu berjalan, dusting itu adalah
mereka ambil itu, ya kan, mereka lakukan. Jadi tugas kita ngasih training itu kan supaya anak-anak benar-benar tahu apa persisnya bagaimana itu harus dilakukan. Dan ada sesi tanya jawab, question and answer. Kalau mereka nggak bertanya, kan cenderung kalau disuruh tanya jawab nggak bertanya. Kasih pertanyaan. Oke, sekarang silakan tanya jawab. Bagi yang tidak bertanya akan saya tanya. Dan bagi yang tidak bisa menjawab, nanti stay another 3 minutes untuk kembali nge-review materi ini. Kira-kira gimana? Sih, itu untuk memastikan engagement. Kalau enggak, kalian mengerti, bisa dikerjakan, bisa udah keluar, lupa.